Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Bagaimana penegakan hukum? Terkait dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pemuda juga menyatakan siap menyelidiki. Sulawesi Selatan ada rekan Wafik Aziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kejati Kalbar resmi tahan 2 tersangka korupsi penggunaan dana hibah untuk pembangunan SMA Mujahidin Pontianak. Tenggelam di waduk Kecamatan Balikpapan Utara, 6 anak ditemukan meninggal. Festival skala kecamatan menuju kota kreatif digelar di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 19 November 2025 bersama saya Petronella Yani. Selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi aktual seputar Pulau Kalimantan. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju informasi pertama saudara. Polresta Samarinda menangkap 19 tersangka sindikat pencurian kendaraan bermotor. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari 22 laporan masyarakat dengan beragam modus kejahatan. 18 hari melakukan operasi, Polresta Samarinda dan jajaran menangkap 19 tersangka pencurian kendaraan bermotor dari 22 laporan masyarakat. Dari seluruh tersangka sindikat curanmor ini, 1 diantaranya merupakan perempuan. Dari tangan tersangka, polisi menyita 17 sepeda motor, 1 unit roda 4, dan 4 BPKB kendaraan. Modusnya beragam, mulai dari melihat kunci kendaraan yang lupa dicabut, membobol rumah dan mengambil motor yang tidak dikunci stang, menggandakan kunci, hingga mengambil kunci yang tertinggal di tempat umum. Yang perlu menjadi atensi kita bersama, bahwa dari 22 kasus ini, curanmor paling banyak terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu, yaitu sebanyak 7 kasus. Kemudian di Sungai Kunjang 5 kasus, di Samarinda Utara 3 kasus, Sambutan 2 kasus, Samarinda Seberang 2 kasus, Samarinda Kota 1 kasus, Palaran 1 kasus, dan juga Sungai Pinang sebanyak 1 kasus. Para tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke sorotan selanjutnya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung SMA Mujahidin Pontianak. Kejati menyebut penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan RAB dan terdapat kekurangan volume dan muatan hasil pekerjaan sekitar 5 miliar rupiah. 2 orang yakni Ismuni selaku Ketua Lembaga Pembangunan Yayasan Mujahidin dan Mulyadi Rahyono sebagai pembuat RAB dan Ketua Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA Mujahidin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan gedung SMA Mujahidin Pontianak yang bersumber dari dana hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar Iwayan Gedin Arianta menyebut dalam kasus ini Pemprov Kalbar sejak tahun 2020-2022 telah memberikan dana hibah sebesar 22 miliar rupiah lebih untuk pembangunan gedung SMA Mujahidin. Tapi dari hasil pemeriksaan ahli fisik, Kejaksaan menemukan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan RAB sehingga terdapat kekurangan volume dan mutu hasil pekerjaan sekitar 5 miliar rupiah. Ditetapkan dalam RAB bahwa penerimaan hibah bertanggung jawab secara formal dan material dan penggunaan hibah yang diterimanya. Yang kedua, tidak mendapat rincian secara spesifik anggaran untuk biaya perencanaan, honor, dan intensif panitia. Sehingga dari anggaran dana hibah kurang lebih 22 miliar ditemukan kekurangan pekerjaan terkait kekurangan volume dan mutu sebesar kurang lebih 5 miliar.
Kedua tersangka melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2025 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Pontianak. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, Herawan Utoro selaku kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dana hibah pembangunan gedung SMA Mujahidin Pontianak merasa keberatan atas penetapan tersangka dan penahanan kliennya oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Merespons hal ini, Kejati memastikan penahanan sudah sesuai prosedur. Ismuni selaku Ketua Lembaga Pembangunan Yayasan Mujahidin dan Mulyadi Rahyono selaku pembuat RAB dan Ketua Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA Mujahidin resmi jadi tersangka dan ditahan oleh Kejati Kalbar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung SMA Mujahidin Pontianak. Kuasa hukum tersangka Herawan Utoro merasa keberatan dengan penetapan tersangka dan penahanan kliennya. Menurut Herawan, kliennya dipanggil Kejati pada jam 12 Senin siang sebagai saksi. Namun malam harinya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Herawan juga menyesalkan pihaknya tidak mendapat penjelasan dari pihak Kejati secara terang benderang atas kasus ini. Kalau adanya korupsi dalam pemberian hibah ini kita tidak tahu. Ya. Mungkin kan dari di media pun juga tidak jelas juga. Kayak saya juga baca media. Perbuatan korupsi dalam pemberian hibah ke Yayasan Mujahidin ini apa kan kita tidak tahu. Apa peristiwanya? Apa peran mereka, hubungan di antara mereka. Mungkin lebih tepat kepada keberatan terhadap penetapan tersangka dan penahanan ini. Itu bisa ke internal penyidik, jaksa tinggi ya, atau ke pra-peradilan. Merespons keberatan kuasa hukum tersangka, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar Iwayan Gedin Arianta menyatakan penanganan kasus sudah sesuai prosedur. Prosedur dari penanganan tindak pidana korupsi apabila seyogianya kan dipanggil sebagai saksi. Begitu ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, hari ini ditetapkan, hari ini juga kalau itu untuk mempercepat dari proses penyidikan, penyidik menyimpulkan bahwa itu bisa dilakukan penahanan untuk supaya tidak mengulangi tindak pidana, tidak menghilangkan barang bukti. Hari ini juga penyidik menetapkan kedua tersangka ini. Iwayan Gedin Arianta juga bilang Kejati masih mendalami kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Masih dari dugaan kasus korupsi, kali ini dari Kalimantan Selatan. Dugaan penyalahgunaan dana sebesar 2,6 miliar rupiah merebak di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru, Lisa Halabi menegaskan tidak akan mentoleransi jika tindakan itu terbukti. Menanggapi dugaan penyalahgunaan anggaran 2,6 miliar rupiah di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Wali Kota Erna Lisa Halabi tegaskan pemerintah Kota Banjarbaru saat ini telah menindaklanjuti dan berkomitmen mengambil langkah cepat pastikan kebenaran dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Jika terbukti, sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai aturan dan seluruh dana yang disalahgunakan harus dikembalikan. Erna tegaskan penyalahgunaan uang rakyat tidak akan ditoleransi meskipun hanya Rp1. Saat ini saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk menginvestigasi isu dugaan penyalahgunaan anggaran yang ada di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Dalam kasus ini, polisi menyebut telah melakukan monitoring dan penyelidikan serta telah memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru. Dari unit Reskrim Polres Banjarbaru dengan melakukan langkah-langkah melakukan monitoring dan sekalian melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini dalam hal penyelidikan dari unit Reskrim itu sudah melakukan pemanggilan Kepala Dinas Kota Banjarbaru. Untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus ini, polisi masih menunggu hasil audit dari Inspektorat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. BNNP Kaltim musnahkan 3 kg sabu dari 5 tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda.
Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. 6 anak tenggelam saat sedang berenang di kawasan Waduk Kilometer 8, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Seluruh korban ditemukan meninggal. Keenam anak tersebut terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki. Para korban teridentifikasi berinisial ZH perempuan 5 tahun, TK perempuan 8 tahun, PZ laki-laki 9 tahun, IC perempuan 11 tahun, FS laki-laki 11 tahun, dan KL perempuan 12 tahun. Peristiwa ini terjadi sekitar jam 17.30 WITA. 2 korban pertama ditemukan warga, sementara 4 korban lainnya ditemukan oleh Basarnas saat melakukan penyelaman di kedalaman 4 hingga 5 meter. Usai dievakuasi, para korban dibawa ke Rumah Sakit Kanjuso Jatiwibowo, Kota Balikpapan, guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan hasil observasi kami, waduk berada di kedalaman kisaran 4 sampai dengan 5 meter dan visibility relatif 0. Namun sehingga tadi dari Basarnas didukung dengan seluruh unsur tim SAR gabungan kemudian segera melakukan penyelaman. Penyelaman sorti pertama dilakukan oleh 2 orang penyelam dari Basarnas dan kurang lebih 15 menit kemudian korban pertama berhasil ditemukan, kemudian berturut-turut korban kedua, ketiga, dan keempat ditemukan semua. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur memusnahkan 3 kg narkotika jenis sabu. Pemusnahan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap sindikat narkoba. Pemusnahan dilakukan dengan mobil insinerator atau kendaraan khusus yang dilengkapi alat pembakaran canggih. Barang bukti ini merupakan hasil tangkapan dari 5 tersangka yang seluruhnya pengedar sabu dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Para pelaku menyebut sabu berasal dari Malaysia. Selain barang bukti sabu, 2 mobil yang digunakan pelaku saat hendak mengantar sabu juga disita BNNP. Para tersangka terancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Kelima tersangka ya? Masih kurir? Udah. Nah, mereka dapat barang ini dari mana kalau menurut? Asal barang? Asal barang dari, ya. Kalau ada yang 2 ini, yang RKN 17-18 dari Kalimantan Barat. Itu juga. Kalau yang satu lagi, yang RKN 16 dari Kaltara, yaitu dari Malaysia, bisa langsung dari Malaysia. Kita beralih ke informasi soal dorongan pemindahan aktivitas bongkar muat dari Pelabuhan Dwi Kora Pontianak ke Pelabuhan Kijing Mempawah. Pengamat transportasi Kalimantan Barat Syarif Usmulyani menyebut pemindahan ini harus disertai pembangunan infrastruktur yang memadai untuk kendaraan bertonase besar. Selain Wali Kota Pontianak, pengamat transportasi dan intermoda Kalimantan Barat Syarif Usmulyani juga mendorong pemindahan aktivitas bongkar muat dari Pelabuhan Dwi Kora Pontianak ke Pelabuhan Kijing Mempawah. Syarif Usmulyani menjelaskan, pemerintah harus tegas kepada beberapa perusahaan yang masih beraktivitas di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Bila perlu berikan solusi atas kendala yang dihadapi agar mereka dapat segera melakukan pergerakan unit kerja. Namun menurut Usmul, pemindahan ini harus disertai pembangunan infrastruktur memadai untuk kendaraan bertonase besar. Yaitu pemerintah provinsi mensupport untuk jalannya, untuk jalurnya, karena gerakan dari tronton yang ada ini harus terpisah daripada umum. Karena tingkat safety-nya itu sangat kurang apabila dia bersatu dengan kendaraan-kendaraan lain gitu loh. Karena tronton itu kan panjang. Itu sangat resiko, jadi resikonya tinggi apabila ini masih menggunakan jalur-jalur yang ada. Makanya pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan jalur khusus daripada pergerakan daripada peti kemas yang ada di peti kemas dan barang-barang yang ada berlabuh di Pulau Kijing. Sementara itu, anggota DPRD Kalbar Zulpidar Zaidar Mukhtar bilang, percepatan pemindahan aktivitas bongkar muat juga untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di dalam kota. Emanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentu sangat mendukung bergesernya pelabuhan internasional ke Kijing, dan memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, diresmikan di Kijing ya, dan kita harapkan segera melakukan pergeseran. Dan memang adanya problem-problem atau masalah yang di dalam perusahaan, Kodindo itu sendiri
bagian daripada bagaimana kita segera meyakini, segera melakukan upaya-upaya untuk terjadi pergeseran. Zulpidar juga menyebut Pelabuhan Kijing di Mempawah sudah siap beroperasi maksimal sesuai dengan standar internasional, baik mulai dari proses bongkar muat, menerima kendaraan masuk, hingga pengiriman kapal ke luar daerah. Dion Setiawan, Kompas TV, Kalimantan Barat. Sementara itu, PT Pelindo Regional 2 menyatakan siap pindah ke Pelabuhan Kijing Mempawah jika perusahaan swasta yang melakukan bongkar muat ikut pindah. Hal itu untuk mewujudkan persaingan pelayaran yang sehat. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Kalbaryanto, menyambut baik pernyataan Wali Kota Pontianak soal pemindahan aktivitas peti kemas dari Pelabuhan Dwi Kora Pontianak ke Pelabuhan Kijing Mempawah. Yanto bilang, wacana ini sudah ada sejak tahun lalu dan Pelabuhan Kijing juga sudah menyiapkan lokasi pemindahan. Namun, aktivitas peti kemas di Pelabuhan Dwi Kora tidak hanya dilakukan oleh PT Pelindo, tapi juga ada 2 perusahaan swasta. Karena itu menurut Yanto, jika hanya PT Pelindo yang pindah, dikhawatirkan terjadi persaingan tidak sehat antar perusahaan pelayaran. Yanto juga menyebut, sejak Juni 2025, PT Pelindo telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha bahwa PT Pelindo sudah siap melayani peti kemas di Terminal Kijing dengan telah tersedianya beberapa peralatan pendukung. PT Pelindo terus berkomunikasi dengan seluruh pihak agar proses perpindahan kegiatan pelayanan peti kemas ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasar ya. Kemudian komitmen utama kami Pelindo tentu adalah menjaga kelancaran arus logistik dan keselamatan seluruh pengguna jasa serta masyarakat. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya Wamenham puji capaian toleransi Singkawang. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Dari Kalimantan Selatan, SMA Negeri 6 Banjarmasin masih belum menerima makan bergizi gratis meski MOU dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah ditandatangani sejak 2 bulan lalu. Keterlambatan ini membuat sekolah bertanya-tanya karena sejumlah sekolah lain di sekitarnya sudah menerima MBG. Meski MOU dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sudah ditandatangani sejak 2 bulan lalu, namun hingga kini SMA Negeri 6 Banjarmasin belum menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi ini membuat pihak sekolah kebingungan karena sejumlah sekolah di sekitarnya sudah menerima program tersebut. Padahal anak-anak bertanya-tanya, Bu, kapan kami dapat MBG? Kapan dapat MBG? Ternyata ya sabar nak, masih belum rezekinya gitu. Tapi ternyata tinggal SMA 6 saja yang belum dapat sampai saat ini. Kalau misalnya belum dapat, kemungkinan kami akan menarik MOU itu gitu. Kalau memang belum dapat, digantikan ke dapur lain. Siswa pun berharap bisa segera mendapatkan MBG seperti siswa yang sudah menerimanya. Kayak kami ini terlalu dipinggirkan lah daripada sekolah-sekolah lain, yaitu SMA 1, SMA 2 dan sekitarnya. Padahal kami ini termasuk SMA terfavorit, tapi kami masih bingung kenapa kami masih belum mendapatkan MBG ini. Karena ketidakjelasan ini, pihak sekolah berencana menarik kembali dokumen MOU. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke Kota Singkawang, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto memuji capaian Kota Singkawang dalam hal toleransi maupun kinerja pemerintah dalam hal berbasis HAM. Wakil Menteri HAM Mugianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima hadir dalam rapat kerja pemerintah daerah tentang HAM di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Menurut Mugianto, berdasarkan catatan Kementerian HAM, Kota Singkawang memiliki catatan yang bagus dalam HAM. Karena itu dirinya mengundang langsung Wali Kota Singkawang untuk menerima penghargaan dari Kementerian HAM pada awal Desember 2025.
Dan mengapa kami sangat senang di Singkawang? Karena kami tahu selama bertahun-tahun Singkawang mendapat predikat sebagai kota toleran di Indonesia menurut surveinya Setara Institute ya. Kemudian yang kedua, kami juga tahu Ibu Wali Kota punya komitmen tinggi terhadap HAM. Singkawang ini menjadi tuan rumah Festival HAM loh tahun 2023. Kemudian Mei kemarin Ibu Wali Kota hadir langsung di Korea Selatan di Gwangju. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chwee-me berterima kasih dan merasa bangga Singkawang bisa menjadi lokasi rapat kerja pemerintah daerah tentang HAM. Sini dan melakukan kegiatan HAM di Kota Singkawang, rapat kerja pemerintah di bidang HAM. Jadi terima kasih dan apresiasi Bapak sudah datang dan bisa mengundang berbagai kabupaten kota di Kota Singkawang. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi Kota Singkawang. Chai Chwee-me juga berkomitmen Pemkot Singkawang akan tetap mengedepankan nilai toleransi dan hak asasi manusia. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, Universitas Lambung Mangkurat menggelar Simposium Kebebasan Sipil 2025 lewat program yang digagas Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Kegiatan yang menghadirkan pendidik, peneliti, aktivis, dan akademisi ini untuk memperluas ruang sipil yang inklusif dan demokratis. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Lambung Mangkurat bekerja sama dengan Yapika dan Cepaham Indonesia menggelar Simposium Kebebasan Sipil 2025 di Banjarmasin. Simposium tahun ini dihadiri 63 peserta dari latar belakang berbeda, mulai pendidik, peneliti, aktivis, mahasiswa, hingga akademisi. Menekankan komitmen ULM terhadap pendidikan inklusif atau pendidikan yang terbuka dan aman bagi seluruh warga negara untuk mengekspresikan ide, berpendapat, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tanpa takut akan represi atau diskriminasi. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Alim Bahri bilang, saat ini ULM menjadi kampus kedua terbanyak yang mendidik mahasiswa berkebutuhan khusus. Ini kampus kedua terbanyak mahasiswa disabilitasnya, Bapak sekalian. Kami berupaya terus dan semua mahasiswa disabilitas yang kuliah di Universitas Lambung Mangkurat mendapatkan beasiswa. Mendapatkan beasiswa lebih besar dari beasiswa S3, 2,5 juta per bulan. Ditambah dengan fasilitas laptop dan fasilitas lain yang diperlukan oleh mahasiswa disabilitas. Simposium ini sebagai ruang bertemu berbagai komunitas, merayakan resiliensi sekaligus merumuskan strategi baru dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Selama 2 hari, beragam isu dibahas, di antaranya kebijakan afirmatif, hak disabilitas, digital aktivisme, hingga dekolonisasi pengetahuan dan data. Simposium ini hadir sebagai ruang untuk merayakan resiliensi sekaligus membangun kembali strategi bersama untuk memperluas ruang sipil yang inklusif dan demokratis. Selama 2 hari, 63 orang peserta dengan latar belakang peneliti, aktivis, akademisi, mahasiswa, dan pegiat hak asasi manusia akan berdiskusi melalui parallel group discussion yang membahas isu-isu kritis mulai dari kebijakan afirmatif, disabilitas, digital activism. Simposium diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun strategi baru dalam mengembalikan ruang demokratis yang lebih sehat dan inklusif. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Lambung Mangkurat menggelar Simposium Kebebasan Sipil untuk mendorong literasi HAM di masyarakat. Agenda ini juga membahas faktor penurunan indeks demokrasi Indonesia, termasuk beberapa kebijakan dan regulasi yang dinilai membatasi ruang publik dan partisipasi masyarakat. Simposium Kebebasan Sipil yang diselenggarakan Pusat Studi Hak Asasi Manusia atau Pusham Universitas Lambung Mangkurat membahas berbagai indikator penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah bilang penyebabnya karena sejumlah kebijakan dalam 1 dekade terakhir berdampak langsung pada terbatasnya ruang sipil dan partisipasi publik. Anis juga menyoroti berbagai regulasi yang dinilai tidak searah dengan semangat HAM seperti Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, hingga rancangan KUHP
yang akan berlaku 2 Januari 2026 yang dikhawatirkan menyempitkan ruang publik dan berpotensi memunculkan kriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik. Beberapa hari yang lalu baru saja disepakati tentang rancangan KUHP yang kita sadar betul bahwa di dalam KUHP yang akan berlaku 2 Januari tahun depan itu masih banyak sekali mengandung pasal-pasal yang itu banyak sekali potensi kriminalisasi terhadap masyarakat yang sesungguhnya itu merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan, kritik terhadap tata pemerintah yang mestinya itu memang harus terjadi. Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bakri menegaskan, simposium ini merupakan wujud komitmen universitas untuk hadir secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang HAM. Rektor bilang, melalui Pusham, ULM terus berupaya membuka ruang dialog terbuka agar kajian HAM tidak hanya berada di lingkungan akademis, tapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pusham ULM ini merupakan pionir penyelenggara simposium secara nasional bersama dengan YAPIKA, Komnas HAM dan Sepaham. Ya. Oleh karena itu diharapkan ke depan semakin intensif dilakukan diskusi-diskusi yang bisa memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat kita mengenai konsep hak asasi manusia. Simposium kebebasan sipil di ULM ini diharapkan menjadi titik awal penguatan ruang demokrasi, terutama di tengah tantangan penurunan indeks demokrasi yang terus menjadi perhatian. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Festival Skala Kecamatan menuju Kota Kreatif. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda masih bersama saya Petronella Yani di Kompas Pagi. Pemerintah Kota Singkawang mengganti 5 kepala organisasi perangkat daerah. Pergantian dan pelantikan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin. 5 kepala OPD tersebut yakni Kadis Kominfo Evan Ernanda dengan jabatan baru sebagai staf ahli wali kota. Kemudian Kadis Perindak Antin sebagai staf ahli. Selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Yasma Lizar sebagai Kadis Perindak, Kepala Bapeda Siti Kodam sebagai Kepala Bapenda, dan Kepala Dinas Pertanian Dwiyanti sebagai Kepala Bapeda. Muhammadin memastikan sebelum melakukan rotasi, Pemkot Singkawang telah terlebih dahulu melakukan analisis jabatan, serta sebagai bentuk penyegaran untuk menyukseskan visi misi Singkawang Hebat. Memang pemerintah daerah kali ini melakukan penyegaran dalam bentuk rolling jabatan, karena memang kita harus melihat ya potensi-potensi dari setiap kepala-kepala OPD untuk bagaimana mencapai sebuah tujuan kita, baik visi kita. Dari Kalimantan Timur, sebanyak 10 pasang warga Balikpapan mengikuti nikah massal. Program ini bagian dari rangkaian perhelatan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 Kota Balikpapan. Dalam rangkaian MTQ ke-53 Kota Balikpapan dan rangkaian menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80, pemerintah kota dan Kementerian Agama Kota Balikpapan menggelar nikah massal di Aula Gedung Kecamatan Balikpapan Utara, diikuti 10 pasang pengantin yang berasal dari berbagai kecamatan. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, kegiatan ini penting, terlebih pencatatan nikah bukan hal yang sulit. Pernikahan merupakan tanggung jawab keluarga dan pasangan dalam menjaga pernikahan dan memudahkan para pasangan ini dalam bermasyarakat. Nikah massal ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pencatatan nikah. Dan ini menggambarkan bahwa sesungguhnya pencatatan nikah itu bukanlah sesuatu yang sulit, yang bahkan ini dalam rangka tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pasangan untuk menjaga hubungan mereka legal dan memudahkan mereka dalam kehidupan beraktivitas bermasyarakat.
Salah satu pasangan nikah massal menceritakan, sebelum memutuskan ikut program ini, mereka harus rela berhubungan jarak jauh selama 1 tahun karena berbeda kota. Mbaknya tinggal di Jakarta, jadi ada keluarga di sini, jadi kami kenalan. Jadi ketemu langsung lewat persek buat ini ya, ketemunya? Enggak juga, kami cuman ya lewat WA sama telepon. Karena kan posisinya kami kan beda jarak. Saya stay di Jakarta, dia stay di sini. Akhirnya kami LDR lama, hampir lagi setahun baru kami untuk resmikan. Kedepan, nikah massal ini akan menjadi agenda rutin kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, Banjarbaru Street Art Festival menarik perhatian warga Kalimantan Selatan. Digelar dari skala kecamatan, ajang ini mendukung program menuju Banjarbaru menjadi kota kreatif. Bertajuk Banjarbaru Street Art Festival dari warga untuk warga, kegiatan yang diinisiasi Banjarbaru Emas Creative Center ini digelar untuk menaikkan level skala kecamatan menuju Banjarbaru kota kreatif ke depannya. Kegiatan yang pertama kali digelar di Kecamatan Landasan Ulin ini diikuti 17 RT. Nantinya akan dirutinkan setiap 3 bulan sekali di 5 kecamatan sekota Banjarbaru dengan harapan bisa memacu perputaran ekonomi di kecamatan. Tentunya ini adalah batu loncatan untuk menuju Banjarbaru kota kreatif ke depan yang digawangi oleh Banjarbaru Emas Creative Center, dan Banjarbaru Street Art Festival sendiri akan terus bergulir insya Allah kalau tidak ada perubahan setiap 3 bulan sekali, dan itu akan dilangsungkan di setiap kecamatan yang berada di kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi yang hadir turut memberikan apresiasi. Dari kegiatan ini juga terlaksana program One Village One Product. Program juga One Product One Village yang mana hari ini dilaksanakan di Kecamatan Landasan Ulin. Insya Allah nanti 4 kecamatan lainnya di Kota Banjarbaru akan menyusul untuk melaksanakan event seperti ini yang melaksanakan program One Product One Village. Event ini juga dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mengembangkan potensi daerah untuk menghasilkan produk lokal khas unggulan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kami akan jeda sejenak. Setelah itu kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. 2 orang yakni Ismuni selaku Ketua Lembaga Pembangunan Yayasan Mujahidin dan Mulyadi Rahyono sebagai pembuat RAB dan Ketua Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA Mujahidin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Gedung SMA Mujahidin Pontianak yang bersumber dari dana hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar Iwayan Gedin Arianta menyebut dalam kasus ini Pemprov Kalbar sejak tahun 2020-2022 telah memberikan dana hibah sebesar 22 miliar rupiah lebih untuk pembangunan Gedung SMA Mujahidin. Tapi dari hasil pemeriksaan ahli fisik, Kejaksaan menemukan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan RAB sehingga terdapat kekurangan volume dan mutu hasil pekerjaan sekitar 5 miliar rupiah. Ditetapkan dalam RAB bahwa penerimaan hibah bertanggung jawab secara formal dan material dan penggunaan hibah yang diterimanya. Yang kedua, tidak mendapat rincian secara spesifik anggaran untuk biaya perencanaan, honor, dan intensif panitia. Sehingga dari anggaran dana hibah kurang lebih 22 miliar ditemukan kekurangan pekerjaan terkait kekurangan volume dan mutu sebesar kurang lebih 5 miliar. Kedua tersangka melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2025 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Pontianak.
Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Keenam anak tersebut terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki. Para korban teridentifikasi berinisial ZH perempuan 5 tahun, TK perempuan 8 tahun, PZ laki-laki 9 tahun, IC perempuan 11 tahun, FS laki-laki 11 tahun, dan KL perempuan 12 tahun. Peristiwa ini terjadi sekitar jam 17.30 WITA. 2 korban pertama ditemukan warga, sementara 4 korban lainnya ditemukan oleh Basarnas saat melakukan penyelaman di kedalaman 4 hingga 5 meter. Usai dievakuasi, para korban dibawa ke Rumah Sakit Kanjuso Jatiwibowo, Kota Balikpapan guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan hasil observasi kami, waduk berada di kedalaman kisaran 4 sampai dengan 5 meter dan visibility relatif nol. Namun sehingga tadi dari Basarnas didukung dengan seluruh unsur tim SAR gabungan kemudian segera melakukan penyelaman. Penyelaman sorti pertama dilakukan oleh 2 orang penyelam dari Basarnas dan kurang lebih 15 menit kemudian korban pertama berhasil ditemukan, kemudian berturut-turut korban kedua, ketiga, dan keempat ditemukan semua. Bertajuk Banjarbaru Street Art Festival dari warga untuk warga, kegiatan yang diinisiasi Banjarbaru Emas Creative Center ini digelar untuk menaikkan level skala kecamatan menuju Banjarbaru Kota Kreatif ke depannya. Kegiatan yang pertama kali digelar di Kecamatan Landasan Ulin ini diikuti 17 RT. Nantinya akan dirutinkan setiap 3 bulan sekali di 5 kecamatan sekota Banjarbaru dengan harapan bisa memacu perputaran ekonomi di kecamatan. Tentunya ini adalah batu loncatan untuk menuju Banjarbaru Kota Kreatif ke depan yang digawangi oleh Banjarbaru Emas Creative Center dan Banjarbaru Street Art Festival sendiri akan terus bergulir insya Allah kalau tidak ada perubahan setiap 3 bulan sekali dan itu akan dilangsungkan di setiap kecamatan yang berada di Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi yang hadir turut memberikan apresiasi. Dari kegiatan ini juga terlaksana program One Village One Product. Program juga One Product One Village yang mana hari ini dilaksanakan di Kecamatan Landasan Ulin. Insya Allah nanti 4 kecamatan lainnya di Kota Banjarbaru akan menyusul untuk melaksanakan event seperti ini yang melaksanakan program One Product One Village. Event ini juga dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mengembangkan potensi daerah untuk menghasilkan produk lokal khas unggulan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Peter Nelayani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.